Halo, haleluya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 10 SMA dan SMK. Pada hari ini kita akan belajar tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Pada materi pelajaran pendidikan agama Kristen kali ini, kita akan membahas mengenai karya Allah dalam kepelbagaian dan juga memahami kepelbagaian menurut Alkitab serta sikap kita terhadap mereka yang berbeda, dan kita akan melihat beberapa kebenaran Alkitab yang tertulis di dalam 1 Petrus 3:15, Galatia 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Memahami materi ini sangat perlu sekali karena pembahasan mengenai kepelbagaian sangat penting, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar yang terdiri dari berbagai suku, daerah, budaya, agama, maupun kelas sosial. Bangsa Indonesia disebut juga sebagai bangsa yang menjemuk atau beragam. Keberagaman itu meliputi suku bangsa, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. Keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh budaya gotong royong dan semboyan bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang hendak mempersatukan berbagai perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya dan semboyan tersebut tidak akan terwujud jika tidak dilakukan dalam praksis atau tindakan nyata di dalam menghargai keberagaman ataupun kepelbagaian. Untuk itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan contoh-contoh kepelbagaian di dalam Alkitab. Ternyata ketika kita belajar di dalam Alkitab, bahwasanya ada beberapa karya Tuhan di tengah kepelbagaian yang dapat kita jadikan sebagai referensi. Kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia, ciptaan Allah, memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial yang berbeda-beda. Contohnya Nikodemus, ada Zakheus, bahkan perempuan Samaria. Bahkan juga Rasul Paulus yang terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga menunjukkan karya Allah dalam kepelbagaian di mana dia menunjukkan kasih dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda dengan dirinya. Kala itu Paulus berada di Athena dan berdialog dengan mereka para pengikut atau para penyembah berhala seperti Stoa dan Epikuros. Bahkan kalau kita melihat di dalam berbagai interaksi, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, bahkan dia tetap membangun hubungan sekalipun berbeda dengan kaumnya, bahkan sukunya. Hal ini terlihat kasih-Nya dan keadilan-Nya ditunjukkan ketika dia memandang orang tanpa kecuali. Ia membiarkan dirinya diminyaki oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa. Bahkan ia makan juga dengan orang yang disebutkan sebagai pemungut cukai. Ia minta air kepada perempuan Samaria. Bahkan ia menyembuhkan orang tanpa melihat dari mana asal mereka. Bahkan ia memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah, yang tadinya hanya untuk orang Yahudi yang menjadi keselamatan juga serta atau diperuntukkan bagi segala bangsa. Berbagai kenyataan ini dapat kita lihat atau dijadikan sebagai acuan atau patron untuk mewujudkan kehidupan damai dan berkeadilan dalam kepelbagaian manusia. Ini menunjukkan Allah turut bekerja dalam segala hal di tengah keberagaman, tengah kepelbagaian. Sehingga ini menjadi dasar juga bagi remaja Kristen ketika bertumbuh menjadi pribadi dewasa, tetap menunjukkan kasih
terhadap siapapun yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk boleh kita menerima perbedaan dari orang-orang di sekitar kita, bahkan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Tentunya kita harus memiliki sikap hati yang benar. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 yang akan menjadi dasar bagi kita. Demikian firman Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati yang murni. Dari kebenaran ini kita dapat melihat bahwasanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ada beberapa poin yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus menguruskan Kristus di dalam hati kita, mempertanggungjawabkan iman, dan dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni. Ini membawa kita untuk boleh selalu belajar memiliki hati seperti hatinya Yesus, sehingga kita benar-benar dituntun atau diarahkan untuk boleh juga mempraktekkan kasih selayaknya yang telah Tuhan tunjukkan kepada banyak orang dalam contoh-contoh di atas. Kenapa kita harus mempraktekkan kasih dan ditunjukkan dengan berbagai tindakan? Karena apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita. Sebagai orang-orang beriman, semua yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, bahkan interaksi kita, Tuhan akan minta pertanggungjawab. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempraktekkan kasih kepada siapapun. Karena kasih Allah bukan hanya kepada satu golongan. Tuhan berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga meruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini, kalau Tuhan mengasihi semua orang, mari kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena mereka juga dicintai Tuhan, dan kita juga siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, kita akan turut serta menjadi pribadi yang mampu menghilangkan permasalahan, perpecahan, pertikaian, atau hal-hal yang tidak diharapkan ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Seringkali kita membaca di media cetak dan mendengarkan siaran televisi bagaimana konflik antar masyarakat yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, daerah, agama, maupun status sosial. Seringkali konflik yang terjadi diikuti dengan tindakan kekerasan. Kalau kita melihat setiap gambar-gambar berikut, hati kita sangat miris. Tapi hari ini kita belajar untuk boleh saling mengasihi dan menghargai. Kenapa? Karena kita harus menyadari, ternyata kepelbagaian merupakan karunia Allah. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, karena berbagai kepelbagaian itu hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi yang berwarna-warni. Dalam kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberi kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia diharapkan saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa, maupun ras, etnis, dan agama. Karena ini adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan, pemberian Tuhan, sehingga kita harus saling melengkapi. Ingat, kasih itu membutuhkan objek, dan kasih itu tidak melihat rupa, dan setiap orang di sekeliling kita layak merasakan kasih Tuhan, dan kita siap menunjukkan kasih, sehingga kita saling mengasihi sekalipun di tengah kepelbagaian. Ternyata di dalam Alkitab, banyak sekali contoh-contoh kepelbagaian yang Tuhan izinkan. Contohnya, proses penciptaan, janji Tuhan kepada Abraham, peristiwa air bah,
dan peristiwa Babel. Di sini salah menulis, tapi tidak apa-apa. Kemudian pembangunan bait suci. Bahkan di dalam Perjanjian Baru ada juga dituliskan di situ tentang karya keselamatan, amanat agung, pencurahan Roh Kudus, lahirnya gereja, dan karunia-karunia Roh Kudus. Ini menunjukkan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Allah menunjukkan karyanya yang luar biasa. Hal ini mengajak kita bahwasannya Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menegami kasih dan penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus harus semakin nyata. Mari kita bergaul dengan orang yang berbeda dengan kamu, malahan semakin memperkaya pengalaman hidup kamu, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Hari ini, jika Allah berkarya dalam kepelbagaian, menunjukkan kasih-Nya kepada banyak orang, mari kamu juga, bahkan saya dan kita semua adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang harus mempraktikkan kasih dan harus tetap berkarya. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita jugalah makhluk sosial, harus saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Untuk Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati, dan tentunya kita pun akan diberkati di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.